Jadi teorema yang kemarin kita bisa tuliskan ya. Saya tuliskan ulang lagi teorema ya. Terkait dengan grup permutasi. Jadi teoremanya berbunyi seperti ini. Jadi misalkan G sebuah grup yang memiliki orde genap dan memiliki jumlah anggota yang genap tentunya. Nah, di sini pernyataannya. Ada setidaknya satu anggota G ya. Tentunya kan grup G itu memiliki anggota yang kita sebut saja sebagai G ya. Ada sedikitnya satu anggota yang kita sebut saja sebagai G yang bukan identitas. Yang bukan identitas dan jika dikuadratkan atau dioperasikan 2 kali maksudnya, G kuadrat itu sama dengan identitas. Nah, jadi ini pernyataannya. Jadi ada selain identitas yang kalau kita kuadratkan dia sama dengan identitas. Ya. Jadi ada 2. Jadi misalkan kita ambil untuk yang 4 kan S4 kemarin sudah terbukti dia kalau misalkan dia S4 dia itu memiliki elemen lain yang kalau kita kuadratkan dia sama dengan identitas. Nah, tapi kalau untuk S3, permutasi S3, dia tidak ada A3 ya. A3 yang A3 ya. A3 itu memiliki 3 anggota, dia tidak memiliki anggota lain yang kalau kita kuadratkan dia sama dengan identitas. Jadi kita masuk contoh yang S3 ya. Dari S3 itu kan ada A3 di dalamnya. Jadi kalau kita lihat grup S3 itu kan berarti dia kita bisa nyatakan dalam tabel perkalian. Jadi kita balik lagi ke tabel perkalian. Kita bisa nyatakan sebagai yang pertama adalah identitas. Ya, identitas yang pertama tentunya. Di sini aja. Identitas ini yang paling pertama. Kemudian apalagi anggotanya di sini adalah 1, 2. Kemudian 2, 3. Kemudian 1, 3. Kemudian 1, 2, 3. Dan yang terakhir itu adalah 1, 3, 2. Nah, jadi dalam tabel perkalian ini kita bisa lihat ini berarti I juga. Berarti ini adalah I.
Kemudian di sini, ini kita dekatkan aja di sini. Ini adalah I. Dan ini adalah 1, 2, 2, 3. Ini adalah 1, 3. 1, 2, 3. Dan 1, 3, 2. Nah, ini tabel perkaliannya ya. Jadi elemen-elemennya adalah I, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3. Ini grup S3 ya. Ini S3, saya nyatakan aja di sini S3. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi kita buat aja tabelnya. Kemudian ini. Ya. Jadi di sini kalau identitas dikali identitas tentunya ini adalah identitas. Jadi elemen-elemen ini tetap semuanya. Nah, ini saya akan jabarkan satu-satu cara memperoleh hasil tabel perkalian ini dengan menggunakan syarat-syarat yang kita bahas sebelumnya, aturan-aturannya. Dan ini adalah 1, 3. Dan ini adalah 1, 2, 3. Dan ini adalah 1, 3, 2. Nah, dan ini sama saja. Berarti adalah 1, 2. Kemudian di sini adalah 2, 3. 1, 3. 1, 2, 3. Dan di sini 1, 3, 2. Nah, elemen-elemen lain sekarang. Yang pertama di sini, elemen-elemen yang lain adalah 1, 2, 1, 2. Nah, saya ingat kembali tadi ya. Tadi kalian sudah lihat ya, kalau misalkan dia ada elemen bertemu seperti ini, 1, 2, kemudian 1, 2 lagi, maka ini sama saja dengan 1, 2, 2, 1, ini berarti identitas. Karena ini dia 1 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 1. Dia balik lagi ke kondisi awal. Atau ini sama saja ya. Ini 1, 2, 1 berarti kan 1 ke 1, 2 ke 2 juga. Berarti ini identitas. Berarti jawaban yang di sini 1, 2, 1, 2 di sini adalah tulis saja identitas. Yang berikutnya 1, 2, 2, 3. Nah, tadi menggunakan aturan tadi berarti ini saya langsung kalian bisa tuliskan ini adalah 1, 2, 3. Dan tadi ya, saya ulangi lagi di sini 1, 2, 2, 3. Berarti ini adalah 1, 2, 3. Sama saja dengan kita gabungkan komponennya ini. Kalau secara gamblang ya. 1, 2, 3. Ini duanya sama. 1, 2, 3. Yang berikutnya 1, 2. Nah, 1, 3. Sini. 1, 2. Kemudian di sini adalah 1, 3. Nah, kalau kalian ketemu dengan persoalan seperti ini, kalian bisa pindah-pindahkan ini. Karena kan 21, 12 kan sama. Jadi kalian bisa pindahkan. Ini menjadi 2, 1, 1, 3. Dan ini sendiri adalah 2, 1, 3. Dan ini sama saja dengan 1, 3, 2. Berarti ini kalian bisa tuliskan ini adalah 1, 3, 2. Karena kan dia harus berlaku sifat tertutup ya, closure. Penulisan 213 itu kan sama dengan 132, tidak ada berbeda. Karena kan di 213 itu sama saja dengan 2 ke 1, 1 ke 3, 3 ke 2, 1 ke 3, kemudian 3 ke 2, 2 ke 1, ini kan maksudnya sama sebenarnya. Jadi kita tulis seperti itu. 213 sama 132 sama dengan ya sama ya, sama saja. Jadi kita bisa tuliskan sebagai 132. Kemudian 1, 2, 1, 2, 3. Nah ini yang di berikutnya di sini kalian bisa lihat di sini. 1, 2, 1, 2, 3.
Kita tuliskan lagi di sini. 1, 2, 1, 2, 3. Nah, ini kita bisa nyatakan sebagai 1, 2, 1, 2, 2, 3. Nah, itu gunanya tadi sifat yang tadi ya. Dan kalian ini bisa lihat di sini, ini sama ini adalah identitas. Maka identitas dikali ini berarti adalah 2, 2, 3. Berarti di sini kita bisa tuliskan ini adalah 2, 2, 3. Nah, berikutnya juga 1, 2, 1, 3, 2. Ini saya jabarkan aja biar kalian banyak latihannya ya. 1, 2, 1, 3, 2. Nah, 1, 2, 1, 3, 2 itu kita bisa sama seperti yang saya bilang tadi, kita bolak-balik yang elemen 1, 3, 2-nya itu kita bisa bolak-balik. Ini bisa saja kita tuliskan ini sebagai 1, 2. Ini adalah 2, 1, 3. Yang tadi ya. Kalau masih ingat yang sebelumnya tadi. Berarti ini adalah 1, 2. Kemudian ini adalah 2, 1. Kemudian di sini adalah 1, 3. Dan ini sendiri adalah 1, 3. Maka kita bisa tuliskan di sini adalah 1, 3. Dan seterusnya. Nah, seterusnya ini. Saya tuliskan aja hasilnya ya. Karena sama saja ya. Yang lain-lainnya juga caranya. Ini 2, 3. Berarti ini 2, 3, 1, 2. Berarti 2, 3-nya kita pindah ya. 1, 2. Jadi 3, 2. 1, 2. 3, 2, 1, 2. 1, 3, 2. Berarti ini adalah 1, 3, 2. Yang berikutnya 2, 3, 2, 3. 2, 3, 2, 3 yang di sini. 2, 3, 2, 3. Akan identitas tetap. Yang berikutnya kita tuliskan adalah 1, 3, 2. Nah, karena kalian bisa lihat ini 2, 3, 1, 3. 3-nya bisa pindah kan? Jadi 2, 3, 3, 1. 2, 3, 3, 1 menjadi 2, 3, 1. 2, 3, 1 adalah kita 2 ya 2, 3 sorry ada yang salah kayaknya 2, 3, 1, 3, 2 ini salah nih ya, kan tadi 2, 3 ini ada 2, 3, 2, 3, 1, 3 ya berarti 2, 3, 3, 1 2, 3, 3, 1 berarti 1, 2, 3 ya jadi ini adalah 1, 2, 3. Saya tuliskan aja di sini. Jelas. Ini 2, 3. Kemudian 1, 3 tadi. 1, 3. Berarti ini adalah 2, 3. Kemudian ini 3, 1. Nah, 2, 3, 3, 1. Ini berarti kan ada komponen yang sama di sini. Berarti 2, 3, 1. 2, 3, 1 kan sama saja dengan 1, 2, 3. Nah, berikutnya 2, 3, 1, 2, 3. Nah, dengan ini kalian sudah bisa lihat di sini ada komponen yang sama nih. 2, 3 ya, itu sama saja dengan ini kita balik yang 1, 2, 3, 2, 3, 1 ya, ini. 2, 3, 1. 2, 3, 2, 3, 3, 1 sama 2, 3. Saya tuliskan aja. 2, 3. Kemudian kita kalikan dengan 1, 2, 3 tadi. 2, 3, ya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti ini adalah 2, 3. Kemudian di sini adalah 2, 3, 1. Nah, ini sama saja dengan 2, 3. Kemudian ini adalah 2, 3, 3, 1. Ini sama saja dengan identitas yang bagian ini. Kemudian 3, 1. Nah, 3, 1 itu adalah 1, 3. Berarti di sini kita bisa tuliskan ini adalah 1, 3. Nah, berikutnya ini adalah 1, 2.
Kemudian ini. Nah, ini tugasnya. Jadi kalian bisa jabarkan ini. Saya tuliskan hasilnya nanti. Nanti kalian jabarkan bagaimana melengkapi tabel perkalian ini secara eksplisitnya ya. Nah, ini saya akan tuliskan hasilnya. Nanti kalian jabarkan satu-satu. Kalian ulangi lagi yang tadi. Tuliskan satu-satu. Ini kan berarti ada komponennya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 36 ya. Ada 36 komponen. Kalian tuliskan. Ini sebagai latihan supaya makin lancar ya cara mengalihkannya. Tadi 1, 3 ya 1, 2, 3. Kemudian sini adalah 1, 3, 2. Kemudian identitas. Kemudian 1, 2. Kemudian 2, 3. Yang berikutnya adalah 1, 2, 3, 1, 3, dan 1, 2. Dan di sini adalah 2, 3. Sini adalah 1, 3, 2. Dan ini adalah identitas. Yang terakhir 1, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, identitas, dan 1, 2, 3. Nah, kalian cek ini. Ya, harusnya sudah benar ya. Karena jangan ada komponen yang sama di baris dan maupun kolomnya. Ini tentunya sudah nggak ada yang sama. Di sini nggak ada. Kemudian di sini nggak ada yang sama. 2, 3, 2, 3. Sini juga nggak ada yang baris ini. Ini juga nggak ada. Sini juga nggak ada yang sama. Sini juga nggak ada. Nah ini. Jadi kalian tugasnya, saya ulangi lagi, kalian tuliskan secara eksplisit bagaimana menghasilkan tabel perkalian ini. Jadi kalian misalkan tuliskan misalnya 1, 2, 2, 3 tadi, gimana caranya ya? Misalkan 1, 2, 1, 2, 3 gitu. Gimana? Kalau yang identitas kan gampang. Tapi kalau yang lain-lain kan 1, 2, kemudian misalkan nih 1, 3, 1, 2, 3, gimana cara menghasilkan 1, 2 di sini. Itu. Jadi tadi di teorema tadi, jadi kalau misalkan ada sebuah anggota ya yang lain, jika dikuadratkan sama dengan identitas, ini berlaku untuk grup yang memiliki orde genap. Nah, sekarang kita lihat grup yang bagian subgrup dari S3, yaitu A3. A3 itu memiliki anggota, kan di sini kan ada 6 anggota S3. Kalau A3 itu kan anggotanya adalah N faktorial dibagi dengan 2. Berarti dia memiliki 3 anggota. Berarti anggotanya adalah I. Kemudian permutasi genapnya selain I adalah 1, 2, 3. Kemudian di sini adalah 1, 3, 2. Nah, kita lihat di sini. Kan teoremanya tadi berlaku tidak ada, kalau yang selain genap ya, tidak ada anggota lain di grup ini yang selain identitas, selain yang ini, kalau kita kuadratkan sama dengan 1. Nah, ini kita buktikan di sini. Jadi kita buktikan, kita lihat, ini berarti kalau yang identitas tentunya sudah identitas, berarti ini adalah 1, 2, 3 kuadrat. Sama dengan apa? Nah, 1, 2, 3 kuadrat, karena kita tadi sudah menyelesaikan tabel perkalian, nah, mudah saja ini. 1, 2, 3, kalian bisa lihat di sini. 1, 2, 3, di sini 1, 2, 3, hasilnya apa? 1, 3, 2. Berarti ini adalah 1, 3, 2. Nah, bukan identitas. Dan ini adalah bukan identitas. Yang berikutnya, elemen yang lain, 1, 3, 2.
Ini kita kuadratkan. Ini hasilnya apa? 132, 132. 132, 132, ternyata kita dapatkan 123. Dan ini adalah 123. Dan ini juga bukan identitas. Nah, jadi teoremanya terbukti di sini, kalau tidak ada, untuk grup A3 contohnya, kalau dia tidak ada elemen selain identitas, yang ini, karena kalau di identitas kan kita operasikan berapapun, dia nggak usah kuadrat, 3 sampai berapa ratus pun dia tetap identitas ya. Contohnya kan kita bisa lihat kayak angka 1 kan, terhadap perkalian, kalau kita kalikan 1, 1, 1, dan seterusnya, atau 0 ya kalau terhadap penjumlahan, bilangan real, dia tetap hasilnya bilangan itu sendiri. Atau dalam hal ini dia tetap identitas. Nah, ini juga sama. Jadi ini trivial ya, tidak masuk dalam teorema itu, karena teorema itu menyatakan selain identitas. Nah, itu yang yang jadi kata kuncinya ya, selain identitas. Dan grup A3, kalau kalian bisa lihat di sini, itu merupakan grup yang isomorfik. Ada yang beberapa buku yang nulis seperti ini ya, isomorfik, atau juga ada yang nuliskan juga dengan seperti ini ya. Sama ya, ini isomorfik dengan Z3. Dia isomorfik dengan grup Z3, grup siklik. Kalian masih ingat ya grup siklik? Kalau grup siklik itu kalau misalkan kita kalikan n kali, ya, anggota-anggotanya kita kalikan n kali, maka dia kita dapatkan sama dengan identitas. Nah, kita uji di sini. Apakah dia merupakan grup siklik ya? Nah, kan di sini anggota-anggotanya di sini adalah 1, 2, 3 dan 1, 3, 2. 1, 2, 3 kita operasikan sebanyak 3 kali. Nah, 1, 2, 3 dioperasikan 3 kali, maksudnya adalah 1, 2, 3 kuadratkan, kemudian kita kalikan dengan 1, 2, 3. 1, 2, 3 kuadrat tadi, itu kita peroleh sama dengan 1, 3, 2, dan ini adalah 1, 2, 3. Nah, dia tidak perlu lagi menjabarkan ini, karena kita sudah menuliskan tabel perkalian tadi, 1, 3, 2, 1, 2, 3. Nah, sekarang kita lihat, 1, 2, 3 di sini, kemudian 1, 3, 2. Nah, identitas. Berarti ini kita tuliskan, ini adalah identitas. Ini kan grup siklik. Jadi ini kan grup siklik Z3. Kemudian yang berikutnya adalah 1, 3, 2, pangkat 3. Karena 1, 3, 2 kuadrat tadi kita sudah tuliskan, maka saya tuliskan seperti ini. Kuadrat 1, 3, 2. Nah, 1, 3, 2 kuadrat itu adalah 1, 2, 3 di sini. 1, 3, 2, 1, 2, 3. Dan ini adalah 1, 3, 2. Nah, kalian bisa juga lihat dengan cara yang sama di sini. 1, 2, 1, 3, 2 di tabel perkalian ya. Kita masuk lagi ke sini. Nah, ini 1, 2, 3. Ya, ini. Kemudian 1, 3, 2. Identitas ya tadi. Identitas. Maka ini kita bisa tuliskan. Ini adalah identitas juga. Nah, jadi ini kita bisa nyatakan sebagai grup siklik Z3. Ya. Karena kalau di grup siklik itu kan anggota-anggotanya adalah, yang bisa ingat, anggota-anggota dari grup siklik itu adalah identitas ya. Sama G
N-1 kalau nggak salah. Ya, G N-1. So, kita tuliskan aja lah anggota-anggota yang tadi ya. I, anggota-anggotanya tadi adalah I untuk yang Z3. Kemudian G kuadrat ya. Ya, itu anggota-anggotanya. Hanya I dan G kuadrat. Kalau G3 dia tidak ada. Hasilnya G3 itu maksudnya kembali lagi ke identitas. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kemarin kita sudah bahas terkait dengan kelas ekivalensi ya. Jadi ekivalensi itu sama saja atau mirip ya, mirip dengan transformasi similaritas dalam aljabar linear ya. Jadi kalau di kemarin bisa di dalam ya, misalkan di dalam grup G, di dalam grup atau saya tuliskan aja ini kelas ekivalensi ya, kelas ekivalensi. Nah ini kemarin. Jadi di dalam grup G, dua anggota G dan G aksen dikatakan ekivalen. Jadi G ekivalen dengan G aksen jika ada anggota lain yakni F sehingga G aksen sama dengan F inverse G F. Nah, jadi kalau dia memenuhi sifat transformasi seperti ini, jadi kalau misalkan G aksen dengan G kita nyatakan sebagai ekivalen, dia berada pada kelas ekivalensi yang sama, maka harus ada anggota lain, sebut saja F, yang kalau kita lakukan transformasi seperti ini, kita peroleh hasil seperti ini. Jadi hubungan seperti ini kita peroleh, maka G aksen dan G itu ekivalen. Sekedar review saja. Nah, sekarang kita masuk lagi ke struktur kelas dan partisi dari bilangan bulat. Jadi yang kelas ekivalensi itu kalian bisa lihat contoh-contohnya ya. Nanti kalian lihat dalam kelas ekivalensi yang sama itu apakah berlaku sifat seperti ini. Ya, kalian latihan ya. Ini juga tugas saja ya. Jadi latihan kalian ambil contoh-contoh yang kelas ekivalensi yang sama gimana hubungan keduanya. Bebas ya. Contohnya ini bebas apapun ya. Mau grup berapa misalnya. Ya, kemarin itu grup berapa yang kita kasih contoh itu kalau nggak salah grup S4 ya. Ya, grup A4 ya. Kemarin permutasi genap. Bisa ambil contoh-contoh lain.
Jadi di bagian sebelumnya kita nyatakan setiap permutasi Sn kita bisa nyatakan dalam, ya jadi saya tuliskan, setiap permutasi Sn, grup Sn maksudnya, dapat dituliskan sebagai perkalian dari NJ cycle. Jadi kita bisa nyatakan dia setiap permutasi kita bisa nyatakan sebagai perkalian sebanyak sebanyak NJ dari J cycle. Dengan catatan di sini sigma dari totalnya dari ini adalah J, total dari J NJ itu sama dengan N. Jadi kita jumlahkan semuanya J dengan NJ, maka kita dapatkan anggotanya. Sn itu jumlah anggota dari grup permutasi yang kita lihat. Nah, contohnya ya di sini struktur cycle misalkan ada satu, misalkan ya, jadi ya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian berikutnya 1, 2, 3, 4, 5. Saya bedakan warnanya supaya kelihatan masing-masing cycle-nya. Kemudian cycle berikutnya dia 4 cycle ya. 1 kita anggap. Kemudian N3 kita anggap 0, nggak ada. Kemudian berikutnya dia yang 2 cycle, kita ambil 3. Yang terakhir, yang 1 cycle, kita ambil 4. Warna kuning aja. Kita ambil 4. 1, 2, 3, dan 4. Jadi di sini kita bisa tuliskan N5 itu ada, nah, N5 itu maksudnya yang merupakan 5 cycle. 5 cycle berarti di sini ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang merah ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 2. Yang berikutnya, itu saya buat warnanya ini biar jelas saja. Berarti di sini N5, ini adalah 2. Nah, kemudian yang biru. Yang biru, jumlahnya ini berarti kan N4. Yang biru itu jumlahnya adalah 1. Kemudian yang 3 cycle nggak ada. Kita buat aja warna hitam. Ini berarti dia 0. Nah, kemudian yang hijau. Berarti yang hijau itu adalah N2. Nah, N2-nya sendiri di sini adalah 3. Dan yang terakhir itu yang kuning, N1. Nah, jadi yang jumlahnya 1 cycle itu adalah 4. Sehingga di sini kita bisa menggunakan persamaan ini. Persamaan ini kan J kali NJ, berarti kita bisa tuliskan sigma J JNJ. Ini kan berarti sama saja dengan 5. Ini kan N. 5 kali 2. Nah, kan di sini kan J-nya adalah 5. Ya. NJ-nya, N5-nya adalah 2. Berarti 5 kali 2 ditambah 4 kali 1 ditambah 3 kali 0
Yang ini kan nggak ada kan? 3 kali 0 ditambah 2 kali 3 dan 1 kali 4. Nah, ini 5 kali 2 kan 10. 4, 14. Di sini ya dia 6. Nah, jadi totalnya di sini adalah sini adalah 24. Jadi totalnya 24 N anggota, berarti ini adalah elemen dari S24. Itu caranya untuk menentukan jumlah anggotanya. Nah, pertanyaan berikutnya di sini, ini jadi pertanyaan. Nah, di sini kita tuliskan, diberikan struktur cycle yang dikarakterisasi dengan bilangan bulat NJ pertanyaannya, tentukan jumlah permutasi ISN dengan struktur cycle ini. Nah, jadi kita tuliskan aja dulu, nanti baru kita masuk contoh. Jadi ya, kita bisa nyatakan sebagai N 1 sampai dengan NJ kita bisa tuliskan N faktorial P J pangkat NJ faktorial. Nah, kita masuk saja ke contoh biar saya jelas. Contoh untuk A4 ya, atau S4 juga. Jadi untuk contoh A4. A4 atau bisa juga S4 ya. Jadi untuk A4 atau S4 dia jumlah anggota dengan struktur cycle yang di pertanyaannya jumlah anggota dengan struktur cycle nah seperti ini jumlah dengan 2 cycle ini ada dua cycle-nya itu ada berapa di dalam grup A4 ya atau S4 ini. Maka kita bisa lihat di sini N2-nya ini adalah 2. Karena jumlah yang ada 2 cycle di sini ada 2. Dan yang lainnya, NJ yang lain itu 0 ya. NJ yang lainnya kan nggak ada, dia 0. Maka kita bisa tuliskan di sini hanya satu saja kan, Pi ini kan maksudnya adalah perkalian.
Maka di sini kita bisa tuliskan jumlah yang dia di sini, berarti kita bisa tuliskan. Dan di sini ini berarti nilainya adalah 4 faktorial. Karena di sini kan dia N-nya 4. Ya kan? S4 atau 4 ya. 4 faktorial per 2. Karena di sini NJ-nya 2. Berarti di sini adalah J-nya 2. 2 pangkat NJ. NJ 2. Berarti ini adalah 2 pangkat 2. Kemudian di sini NJ faktorial. NJ-nya adalah 2. Berarti 2 faktorial. Berarti ini adalah 3. Nah, 3 ini dan cocok dengan yang kita pernah bahas sebelumnya ya. Di grup, kalau kalian lihat di kuliah, kalian bisa aja nanti lihat di video yang sebelumnya ya, terkait dengan S4 ini ya, yang kita buat dalam kelas ekivalensi yang sama. Kalian bisa lihat itu di grup A4 itu yang dia memiliki struktur perkalian 2 cycle, ada 2 ya, perkalian 2 cycle itu ada 2, itu dia, itu saya tuliskan aja, anggota-anggotanya di sini, itu yang memenuhi sifat XX ini ya, kemudian dikali XX ini, itu ada 1, 2, 3, 4, kemudian 1, 3, 1, 3, 2, 4, kemudian 1, 4, 2, 3. Dan ini adalah 3 anggota. Ya, memenuhi sifat ini dengan menggunakan persamaan yang ini ya. Oke. Nah, kalau misalkan dia yang sifat strukturnya 3 cycle, X yang 3 cycle aja. Nah, ini kita bisa tuliskan dengan gampang. Ini berarti adalah ini kita bisa tuliskan 4 faktorial karena N-nya 4 per 3 pangkat 1, karena di sini kita bisa lihat ini kan dia jumlah yang 3 cycle itu 1, berarti kan J-nya 1. Sorry. Jumlah yang 3 cycle itu kan berarti J-nya 3, tapi NJ-nya 1. Berarti ini adalah 3 pangkat 1. Berarti NJ di sini adalah 1 faktorial karena dia jumlahnya 1 yang 3 cycle-nya. Terus saya tuliskan aja di sini. Di sini adalah N3-nya, di sini 1. Berarti di sini J-nya sama dengan 3 dan N3 sama dengan atau NJ sama dengan 1. Berarti di sini jawabannya adalah ini adalah 8. Dan ini cocok ya dengan yang sebelumnya. Nah, ini kalian bisa uji ya. Nah, ini juga tugas ya. Sengaja saya banyakin tugas supaya kalian banyak latihan. Ada lagi nggak yang strukturnya 4? Atau ini tuliskan ya. Ini tuliskan, tugas ini tuliskan apa saja anggota ini. Kalau tadi kan anggotanya ini. Nah, kalau ini tuliskan anggota yang 8 ini apa saja. Yang dia struktur cycle-nya itu adalah hanya 1 saja seperti ini. X ini. Nah, tuliskan. Dari grup A4 ya. Dari grup A4. Dan yang juga memiliki struktur cycle
4 seperti ini ya. Kalau ini kan tinggal dituliskan, kalau ini yang 4 nah, seperti ini. Berapa anggotanya, buktikan, kemudian tuliskan. Nah, kita masuk ke tadi sudah ya, struktur, cycle. Nah, dari kesimpulan dari ini ya, dari contoh ini, saya tuliskan aja di sini, dari contoh ini, kita juga melihat struktur cycle di dalam grup permutasi bersesuaian ya, bersesuaian dengan partisi dari bilangan bulat N. Nah, contoh ya. Untuk contoh. Itu contoh aja. Contoh. Nah, contohnya, kalian bisa lihat, itu strukturnya itu, kalau dia S4, untuk S4, struktur cycle-nya itu bisa satu cycle, ya, bisa 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Maksudnya dia cycle-nya itu hanya seperti ini. X, 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 X. Itu maksudnya. Kita bisa nyatakan sebagai perkalian 4 ya, perkalian 4 ya, atau 4 kali perkalian dari satu cycle. Atau bisa juga kita bisa nyatakan, ini yang pertama. Yang kedua, kita bisa nyatakan dia sebagai perkalian dari 2 cycle. 2 cycle ya, kita kalikan 2 kali. Atau bisa juga 3 cycle dan 1 cycle. Atau bisa juga dengan 2, kemudian 1 cycle, 1 cycle. Dan yang terakhir tentunya adalah 4 itu sendiri. Nah, itu maksudnya 4 itu bisa kita nyatakan sebagai, maksudnya ya, maksud dari persoalan ini ya, yang namakan dengan bilangan partisi dalam matematik ya. 4 itu kita bisa nyatakan sebagai penjumlahan dari 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sebagai 4 kali. Atau bisa juga sebagai penjumlahan 2 ditambah 2, atau bisa juga 3 dengan 1, atau 1 dengan 3 itu sama saja. Atau bisa juga perkalian penjumlahan 2 tambah 1 tambah 1 atau 4 itu sendiri. Jadi itu partisi. Jadi di dalam matematik yang dinyatakan dengan partisi ya, 4 ya. Ini kan 4 ini kita bisa nyatakan sebagai 2 tambah 2. Agak panjang. Bisa nyatakan sebagai 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Bisa nyatakan sebagai 2 ditambah 2. Bisa nyatakan sebagai 3 ditambah 1. Bisa nyatakan sebagai 2 ditambah 1 ditambah 1 atau 4 itu sendiri. Jadi ada 5 di sini. Ada 5 partisi. Tentunya kalau dia N-nya makin banyak, kombinasinya makin banyak. Ya. Oke, kita lanjutkan ke grup dihedral, DN.
Di awal sebenarnya kita sempat bahas ya ini grup dihedral. Ya. Nah, di grup dihedral ini kita bisa nyatakan, contohnya ini adalah sudah kita bahas sebelumnya, itu dia adalah poligon ya. Poligon tuh nih. Poligon yang memiliki n sisi beraturan. Dan invarian maksudnya tidak berubah terhadap transformasi dengan sudut 2pi per n. Jadi dia tidak berubah kalau kita lakukan transformasi dengan sudut 2pi per n. Nah, contohnya kemarin segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi kan kita rotasikan 120 derajat, baik yang lawanan atau searah jarum jam sama saja, kita dapatkan hasil yang sama. Tidak berubah bentuknya ketika kita lakukan transformasi. Jadi di sini kita bisa lihat contoh yang kemarin, itu adalah segitiga. Ya, segitiga sama sisi. Jadi segitiga sama sisi, kita bisa nyatakan, kan ini sama ya sudutnya, kemudian sisinya juga sama. Maka di bagian ini dia memiliki simetri terhadap rotasi tentunya. Kemudian di sini juga ada pencerminan ya. Jadi pencerminannya di sini kita ambil, kita tarik garis lurus dari satu vertex ke titik tengah. Nah, ini vertex namanya. Ini vertex. Dan ini kita namakan sebagai titik tengah atau median ya. Terus saya tuliskan aja titik tengah ini. Yang membagi segitiga ini menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, vertex yang lain itu adalah yang ini, yang bagian ini. Kemudian ini membagi segitiga ini, dan yang lainnya di sini. Maaf kalau ini kurang bentuk seperti segitiga sama sisi ya. Tapi maksudnya seperti ini ya. Ya ada tiga. Ada tiga di sini dia. Ada tiga membagi segitiga ini menjadi tiga bagian ya. Yang sama itu ada tiga ini ya. Tiga sumbu ya yang bisa kita lakukan operasi itu. Ada tiga titik tengahnya atau sumbunya. Jadi kan bisa kita representasikan sebagai rotasi. Itu R kita lambangkan, atau refleksi atau pencerminan ya, itu kita lambangkan sebagai R kecil. Kalau dia pentagon, berarti kan dia ada 5. Kalau ada pentagon, kalau bisa kita tuliskan seperti ini, kan ada 5.
kurang ini, pentagonnya kurang bagus ini. Jadi harusnya di sini. Anggap saja ini sisinya sama ya. Jadi nah sini. Nah, jadi kalau dia pentagon maka di bagian ini dia kita bisa nyatakan juga tadi vertex-vertex ini ya. Vertex ini. Nah, dan di sini ada di sini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya di sini ya. Sini ada 5 nih. 1, 2, 3. Nah, di sini juga sama ya. Di sini yang bagian ini juga harus membagi yang sama. 4. Dan ini juga sama ya. Yang bagian ini. 1, 2, 3, 4. Yang mana lagi yang vertex yang belum? Nah, ini. Vertex ya. Nah, jadi ini ada N ganjil lah, gitu kita anggap ya. N odd. Nah, untuk yang genap contohnya adalah bisa poligon atau bisa juga persegi. Ada persegi. Persegi tentunya kalau persegi ini dia ada berapa nih? Ada 1 yang membagi sama ya. Dari median ke median, titik tengah ke titik tengah. Dan ini lagi bisa, atau bisa juga dari satu vertex ke vertex lain. Beda dengan yang ganjil tadi. Kalau yang ganjil kan dia dari satu vertex ke titik tengah. Nah, ini kan yang tadi ya, yang ini kan vertex ke titik tengah. Vertex atau ini ya, vertex ke titik tengah. Ya. Vertex ke titik tengah. Dan seterusnya. Nah, kalau di sini dia itu dari apa namanya? Dia dari satu vertex ke vertex yang lainnya. Nah, di situ bedanya. Nah, di simetri pencerminannya dia terhadap satu vertex ke vertex lain. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau misalkan kita lakukan rotasi N kali, maka kita akan peroleh dia sama dengan identitas. Nah, N kali ini maksudnya adalah kalau misalkan dia segitiga sama sisi, maka kalau kita lakukan rotasi 3 kali terhadap 120, nah, contoh ya, saya tuliskan ya. Contoh segitiga sama sisi. Maka kalau segitiga sama sisi, saya rotasikan 3 kali R3, itu sama dengan R rotasi 360 derajat, atau sama dengan identitas.
Karena ini sama saja dengan saya anggap rotasi 120, rotasi 120, rotasi 120. Nah, 3 kali tentunya kita peroleh bentuk awalnya. Begitu juga kalau kita cerminkan sebanyak 2 kali. Jadi ini yang paling gampang, sebanyak 2 kali. Ya, contohnya persegi ya, persegi kalau kita cerminkan sekali, kemudian 2 kali, atau segitiga sama saja juga. Maka ada segitiga sama sisi. Di sini ada sudut-sudutnya ini adalah ADC, maka di bagian ini kita bisa lihat ya, kalau saya cerminkan sekali terhadap sumbu ini, R, maka ini menjadi, komponen ini menjadi B, dan ini A. Dan C-nya tetap ya. Saya cerminkan sekali lagi, berikutnya, maka ini kembali lagi ke A dan B. Jadi kita bisa tuliskan di sini kesimpulannya, kalau saya cerminkan sebanyak 2 kali, saya dapatkan identitas. Kemudian bisa juga kombinasi antara pencerminan dan rotasi. Percerminan dan rotasi. Nah, pencerminan rotasi kita bisa tuliskan R, dan R. Ini sama saja dengan rotasi inverse. Nah, saya ambil contoh di sini ya. Ambil contoh segitiga, bukan segitiga, persegi. Nah, persegi kan bentuknya seperti ini. Di sini saya nyatakan dia refleksi terhadap median ini, titik tengah. Di sini A, di sini B, C, dan di sini adalah D. Nah, saya refleksikan, maka kita peroleh di sini bentuknya tetap, tentunya tetap, tapi di sini berubah. Ini menjadi B, dan ini menjadi A terhadap refleksi. Saya tulis di sini refleksi. Kemudian kita rotasikan. Yang berikutnya kita rotasikan ini. Kita rotasikan berlawanan arah dengan jarum jam. Maka hasil dari rotasi berlawanan arah jarum jam, ini tadi CD ya. C, ini D. Hasil rotasi berlawanan arah jarum jam di bagian ini, maka kita peroleh di sini hasilnya di sini adalah D. Ini yang kita rotasikan maksudnya. Ini rotasi maksudnya, ini kita rotasikan. Kalau ini tadi kita refleksikan. Rotasi. Maka kita peroleh di sini hasilnya adalah, di sini adalah D, kemudian A, kemudian di sini C, dan di sini B. Nah, terakhir kita refleksikan dia. Kita refleksikan. Kita refleksikan jadi DA, CB. Nah, terakhir kita peroleh hasil refleksinya ini menjadi B, C, A, merah aja sama aja. B, C, A, dan D. Nah, nih. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini sama saja dengan kita lakukan rotasi terhadap
A, B, C, D, kita rotasikan, tapi dia rotasinya berlawanan arah dengan jarum jam. Rotasi 90 derajat ini. Ini juga 90 derajat. Sama. Kalian bisa lihat di sini. Ini menjadi B, ini menjadi C, dan ini menjadi A dan D. Sama. Yang bagian ini dengan ini. Nah, dari sini kita bisa simpulkan rotasi dan refleksi berurutan seperti ini itu sama saja dengan rotasi inverse. Nah, sehingga kita bisa nyatakan anggota-anggota dari DN itu memiliki, atau grup dihedral ya, memiliki 2N elemen. Dan anggota-anggotanya adalah identitas itu sendiri, kemudian dia rotasi, kemudian rotasi 2 kali, dan seterusnya, sampai dengan Rn-1, kemudian pencerminan, dan rotasi, R kuadrat R, dan seterusnya, sampai dengan Rn-1R. Nah, itu anggota-anggotanya. Atau dalam notasi yang lebih kompak, dalam matematik, kita bisa nyatakan RR, itu dia R pangkat N sama dengan identitas, R kuadrat sama dengan identitas, RR sama dengan R inverse. Ini dalam notasi matematik yang lebih kompak untuk menyatakan operasi dan anggota dari grup dihedral. Yang berikutnya, kita masuk ke grup quaternion ya. Grup quaternion. Quaternion maksudnya quart itu kan 4 ya kalau dalam bahasa Jerman kalau nggak salah quart. Bukan Jerman ya. Quart itu kalau quatre dalam bahasa Prancis, kalau dalam bahasa Jerman vier ya. 4 itu for vier. Quaternion itu sama saja dengan, kalau kalian ingat, bilangan imajiner. Jadi di sini Hamilton sebagai pencetusnya, Hamilton memperumum satuan imajiner. Nah, kalian biasanya di FISMAT satuan imajiner dinyatakan sebagai I dengan menambahkan dua unit lain. Nah, kita simbolkan ya, grup quaternion ini Q seperti ini ya. Bedakan dengan question group itu nanti Q-nya kita bedakan aja, Q seperti itu. Atau kurang ini ya. Q, nah, seperti ini. Menambahkan dua unit lain, yakni J dan K. Dan K. Jadi ditambahkan dua unit lain J dan K, sehingga kita bisa dapatkan aturan perkalian seperti ini. Ini sudah kalian dapatkan sebenarnya di FISMAT, mekanika, dan sering ya.
I kuadrat, Pisdas juga ada. J kuadrat, K kuadrat, itu sama dengan minus 1. Kemudian I, J, sifat-sifat lain ya. IJ itu sama dengan minus JI itu sama dengan K. Kemudian JK itu minus KJ itu sama dengan I. Dan KI itu sama dengan minus IK itu adalah J. Nah, jadi di sini ada 8 buah elemen yang kita bisa nyatakan elemen-elemennya itu sebagai 1, kemudian minus 1, kemudian I, minus I, J, minus J, K, minus K. Jadi ada 8 anggotanya. Kita bisa nyatakan seperti itu. Nah, berikutnya kita masuk ke Cosetter group atau grup Cosetter ya. Nah, grup Cosetter ini itu kita nyatakan elemen-elemen dari grup itu kita nyatakan dalam bentuk seperti ini ya. Jadi A1, A2 dia sampai dengan AK, kemudian AI kuadrat itu sama dengan identitas. Yang berikutnya AI, AJ kita pangkatkan dengan NIJ itu juga identitas. Dengan NIJ-nya, jadi kan ini adalah himpunannya, ini sifatnya yang berlaku ini seperti ini. Kemudian NIJ-nya harus lebih besar sama dengan 2 dengan I, J itu sama saja dengan nilainya adalah 1, 2, dan seterusnya sampai dengan K. Nah, di sini dengan kata lain, di sini kita bisa nyatakan setiap kuadrat dari generator atau pembangkitnya itu menghasilkan identitas. Kita tuliskan. Setiap generator, kuadrat ya. Kuadrat dari generator atau pembangkit elemen-elemennya menghasilkan identitas. Kalau bisa lihat sini ya, setiap pembangkitnya menghasilkan identitas. Kemudian setiap pasangan dari generator ada bilangan bulat NIJ lebih besar sama dengan 2 sehingga sedemikian sehingga ya sebenarnya sedemikian sehingga AI, AJ,
pangkatkan dengan NIJ, itu juga identitas. Dan di sini juga AI dengan S di sini itu bersesuaian dengan pencerminan. Nah, di grup Cosetter ini dia memiliki sifat, dia ada sifat, memiliki sifat, NIJ sama dengan NJ. Itu. Nah, sebelum kita akhiri, sedikit saya jelaskan di sini terkait dengan invarian subgroup ya, atau subgroup invarian subgroup dalam bahasa Inggrisnya. Invarian subgroup. Nah, sebelumnya kita sudah paham maksud dari subgroup ya. Subgroup itu adalah bagian lebih kecil daripada grup yang memiliki atau himpunan ya, himpunan dari subhimpunan dari sebuah grup yang memiliki sifat-sifat grup. Itu dinamakan dengan subgrup. Jadi bagian kecil dari sebuah grup tapi dia memiliki sifat grup. Itu dinamakan dengan subgrup. Nah, sekarang kita masuk ke kasus khusus yang lebih khusus dibanding subgrupnya. Jadi ini terkait dengan kita nyatakan sebagai salah satu jenis yang spesial dari suatu subgrup, namakan dengan subgrup yang invarian. Jadi misalkan ya di sini ya. Jadi kita mulai dari misalkan H. H terdiri dari anggota, tentunya kita bisa nyatakan anggota-anggotanya sebagai H1, H2, dan seterusnya. Dan ini merupakan subgrup G. Nah, dia merupakan subgrup G. Kemudian ambil ini panduannya ya, ambil anggota G yang tidak berada di H. Berada di H. Dan karena tidak berada di H, tentunya karena dia dalam satu grup yang lebih besar G, dia berada di G tapi tidak berada di H. Jadi kalau kita bisa gambarkan dalam bentuk simbol seperti ini adalah G, grup yang lebih besar, maka di sini adalah H, seperti yang sebelumnya kita membahas teorema Lagrange, maka G-nya di sini kita ambil dia di sini. Jadi dia ambil di luar dari H, tapi dia masih dalam grup G. Kemudian himpunan-himpunan dari perkalian seperti ini, kita dapatkan anggota-anggota ya. G inverse, kemudian H1 kita kalikan ya dengan G, tapi dengan seperti mirip transformasi similaritas ya. Ya, G inverse H2 G dan seterusnya. Ini membentuk subgrup
Jadi transformasi seperti ini dia membentuk subgrup atau dapat dinyatakan dengan G inverse H G. Nah, umumnya di sini kesimpulannya juga umumnya subgrup H dan G inverse HG ini dia berbeda umumnya ya, berbeda dengan H, dengan memadukan G inverse yang di luar dengan H, kemudian H diapit di tengahnya dengan G, itu dia berbeda. Nah, tetapi jika H dan G inverse HG adalah sama, nah, jadi kalau dia sama, keduanya, untuk seluruh G, elemen dari G, kemudian H dinamakan sebagai subgrup invarian, subgrup invarian atau invarian subgrupnya. Karena dia tidak berubah, kan istilah dari invarian itu kan dia tidak berubah ketika kita lakukan sebuah transformasi terhadap bentuk awalnya. Dengan kata lain di sini supaya jelas ya. Dengan kata lain H adalah invarian jika dua daftar mulai dari H1, kemudian H2, dan seterusnya, dan daftar G inverse H1G, G inverse H2G, dan seterusnya adalah sama untuk setiap. Nah, jadi kalau kita lakukan transformasi ya, G inverse HG dan seterusnya dia sama dengan ini, maka dia namakan dengan subgrup yang invarian atau invarian subgroup. Itu dulu untuk pertemuan kita hari ini. Saya matikan dulu screen-nya, recordnya.